Halo Om Jendra, Halo, wes. mana bro? Om mau tanya-tanya lagi ya tentang nama Om Oke, dan tentang Hypno Coach Name. siap, Nah, silakan. kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang karma Om. Nah, Yes. kalau Ini kayak karma coklat. kalau kayak di Bali itu kan ide apa kental sekali ya tentang Betul. ngomong karma-karma gitu ya Om ya. Dan beberapa orang di tempat lain juga banyak ngomong tentang karma. Nah, yang aku mau tanyain gini Om, apakah ada hubungannya Om Mm-mm. karena karma dengan nama seseorang. Oke. Nah ini perlu saya lurus. Kita perlu tahu dulu ya, bro ya. Kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya arti karma, kan gitu kan? Nah, dalam istilah Bali ada namanya istilahnya karma pala. Nah, karma pala itu adalah buah dari perbuatan, ya kan? Benar nggak? Buah Ya, dari perbuatan, karma pala. Berarti karma itu sendiri artinya apa? Perbuatan. Betul ya? Tindakan itu karma. Nah, kita bicara secara arti karma dulu aja, biar lebih paham ya teman-teman. Jadi, sekarang saya tanya sama teman-teman semua yang melihat video ini. Saya tanya, kalau kita mau ke suatu tempat, misalnya kita mau ke Surabaya, kita dari Bali mau ke Surabaya. Saya tanya, mikir dulu ke Surabaya, atau sampai Surabaya dulu baru mikir? ah, pasti Ayo, mikir dulu, betul. merencanakan dulu, baru ke Surabaya. Betul. Berarti mikir dulu, baru ada action, betul ya? Tuh, Nggak mungkin action dulu baru mikir. Ah, itu gimana tuh? Nggak ya, nggak ya, nggak gitu ya. ya enggak. Setuju ya? Setuju. Setuju. Berarti karma itu kalau diartikan perbuatan, berarti harus ada awalannya, benar nggak? Ya, Awalan dari untuk kita melakukan karma itu. Nah, dari karma ini baru hasilnya adalah buahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya buah apel, berarti pohonnya apel, benar ya? Bibitnya bibit apel, betul ya? ya. Bibit apel, pohon apel, buah apel. Berarti nggak mungkin dong bibit bibit duren, pohon apel, buah apel, gitu nggak mungkin ya? Oke Ya. ya benar ya. Nah makanya itu sebenarnya di konsep HCN yang kita tampilkan yang saya sebut sebagai identitas itu adalah konsep sebelum dari karma itu sendiri gitu, paham ya? Oke. Jadi itu bibitnya. Jadi bibit yang ditanamkan di sini itu akan menghasilkan karma yang di sini sehingga terjadi buahnya gitu. Paham ya Ya. konsepnya? Nah, karena karma itu sendiri adalah perbuatan dan kita juga udah sepakat bahwa kita harus berpikir dulu baru berbuat, berarti sebelum kita berpikir melakukan itu sebenarnya yang menyebabkan itu ya identitas itu atau bibit itu sendiri. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita bahas karma itu sebetulnya lapis dua dari bibit ini. Awalnya adalah kita harus tahu kok bisa ada pohon apel. Berarti ada yang naruh bibit apel dulu nih sebelumnya. Ya. Nah, konsep bibit ini adalah konsep identitas. Itu. Jadi apa yang terjadi bahasa karma itu setelah ada bibit gitu. Nah, yang menciptakan bibit itu adalah identitasmu. Nah, contoh misalnya. Kenapa orang bisa melakukan apa ya? Dia memang karmanya untuk jadi seorang apa ya, pembunuh gitu misalnya. Nah, tapi kenapa dia setiap orang habis membunuh ditanya, "Kenapa kamu membunuh?" gitu. Ya karena saya dendam dengan dia gitu kan atau saya kesal dengan dia. Berarti kan tindakan itu muncul dari pemikiran dia kan, perasaan dia kan. Bahwa dia dendam dia melakukan itu. Berarti kalau karma dikaitkan dengan perbuatan berarti ya itu bibitnya adalah dendam itu gitu konsepnya gitu. Nah, Oke. dia punya bisa dendam ini karena dari apa? Identitasnya ada emosi tidak stabil, selesai. Jadi dari sini muncul ke sini, di sini langsung ke sini gitu. Buahnya ya masuk penjara gitu kan. Oh, Nah, jadi gitu. di dalam nama itu kita udah bisa melihat bibit-bibit karma Iya nih, betul. kecenderungan yang akan terjadi di Betul. masa depan ya, Om. Betul. Yang saya sering ceritakan yang namanya identitas itu adalah asal muasal dari perbuatan. Di Oke. mana perbuatan itu adalah karma gitu. Karena seperti yang saya bahas tadi karma pala itu adalah buah dari perbuatan. Berarti ya perbuatan ini udah jelas ada pemikiran di awalnya. Nah, ini tercipta dari bibit tersebut. Oke. Wah, jadi makin tercerahkan nih tentang karma nih, Om. Ya.
Tapi jangan apa ya, karma itu ada dua juga, dari kelahiran dan dari nama. Nah kalau dari kelahiran kita nggak usah bahas lah, itu sudah dibahas di topik-topik yang lain gitu, dan juga tidak bisa dirubah gitu. Ya, ya, ya. Nah, gini Om, ada juga orang yang bilang, Mm. saya ini menderita sekali sekarang, penuh tantangan. Kayaknya saya lagi membayar karma-karma saya. Nah, menurut Oh. Om gimana? Apakah ada hubungannya dengan itu, atau emang ada di namanya tuh emang hidupnya penuh tantangan gitu Om? Ya karena memang di namanya aja sih. Ya, ya memang betul dia membayar karma itu benar, bahasanya tidak salah, tapi membayar karma yang dia ciptakan sendiri dari identitasnya. Sebenarnya salah siapa? Ya memang betul sih, bukan salah sih. Ketidaktahuan orang tua kita membuatkan nama gitu. Jadi bukan salah. Jadi karena orang tua kita awam, beliau-beliau tidak tahu bagaimana caranya. Itu sama seperti waktu saya mau rubah nama saya bilang ke ibu saya kan. Saya bilang, "Bu, nama saya kayak gini loh, ada gini-gininya." Ibu saya jawab apa? "Ya udah rubah aja gitu." Karena sebenarnya orang tua kan pasti pingin yang terbaik buat anak-anaknya kan. Masa ada sih orang tua yang pingin anaknya mati bunuh diri gitu? Kayaknya kalau kita tanyain ke 100 orang tua itu kayaknya 200 yang jawab enggak gitu ya. Tapi faktanya karena ketidaktahuan mereka, mereka tidak sengaja menaruh bibit bunuh diri di nama anaknya gitu. Akhirnya apa? Terjadilah itu. Terjadilah buah dari bibit itu gitu. Bibit bunuh diri menghasilkan pohon bunuh diri. Akhirnya pohon bunuh diri menghasilkan buah bunuh diri. Gitu ya. Kan nggak mungkin nih kata kayak bahasa saya tadi. Bibit pohon duren menghasilkan pohon apel, kan nggak mungkin. Berarti harus ada bibit yang selaras untuk bisa menghasilkan buah yang benar. Nah, makanya untuk orang tua atau calon orang tua atau yang punya istri lagi mengandung, yang persiapan punya baby, itu kalau boleh apa namanya, dikasih saran gitu ya. Coba nanti pas bikin namanya dipikirin benar-benar gitu. Walaupun tidak melalui HCN, tapi minimal Anda yang melihat video ini tidak lagi meremehkan bahwa nama itu kata Shakespeare apalah arti sebuah nama gitu. Nama itu arti dari semuanya gitu sebenarnya. Karena di dunia ini semuanya bernama. Benar nggak? Kalau Iya, kita menemukan sesuatu benda yang ada namanya, kita namai. Betul ya? Nggak mungkin. Sekarang kalau nama nggak penting, kenapa nama anak-anak kalian beda-beda semua? Coba. Kalau nggak penting. Kalau penting harusnya dibedain dong, benar nggak? Kalau sama semua kan bingung manggilnya gitu. Saya Budi, semua noleh kan susah. iya. Susah susah membedakan Budi. Budi A, Budi. Gitu ya. Jadi itu konsep dasarnya. Oke, oke Om. Nah, kalau untuk nama nih, terutama nama keluarga yang punya marga, Hmm. nah itu kan marganya sama semua ya Om. Ya, Nah, apakah itu, tanda kutip, sorry, karmanya tuh sama semua gitu? betul, betul. Ya itu gimana ya? Pengaruh ya Om ya? Pengaruh. Jadi saya susah itu. Apalagi kalau di Bali Om. Betul, Nah, betul. Bahkan saya pernah melakukan penelitian kecil gitulah. Ya, penelitian yang tidak begitu maksimal sih, tapi dari situ udah kelihatan banget. Nama-nama seperti Putu gitu-gitu tuh kebanyakan pasti wah sifatnya apa ya? Susah dikontrol gitu. Rata-rata gitu. Karena memang dari nama itu sebetulnya masalahnya. Ya nggak ya gimana ya? Itu udah budaya gitu. Kita tidak masalah dengan itu. Cuma kalau seandainya bisa diperbaiki, sebetulnya bisa karena ada cara seperti yang saya bilang tadi, buat nama secara mental dan spiritual untuk membereskan itu. ya, Kita ya, nggak ya. usah menghapus budaya, ngapain kita hapus budaya? Mending kita mencari cara gimana agar budayanya tetap jalan dan kita bisa tetap terselamatkan di dalam budaya tersebut. Oke. Nah, Om, ada nggak contoh dari kliennya Om Jendra yang sudah Mm-mm. pernah rubah nama nih, yang setelah rubah nama hidupnya tuh jadi lebih enteng, lebih happy, lebih ringan? Iya banyak, karena memang saya udah dari 2016 menjadi seorang konsultan nama. Istilahnya itu bahasa kerennya adalah scientific name analyst gitu ya.
Jadi udah banyak banget ketemu kasus-kasus perubahan. Bahkan hampir setiap hari loh saya dapat testimoni orang yang berubah gitu. Orang yang mendapatkan perubahan, orang yang mendapatkan jalan yang berbeda dari sebelumnya. Itu banyak banget. Banyak banget. Nah, kalau tidak misalnya logikanya gini, saya 2016 sampai 2025 ini masih menjadi konsultan nama gitu. Kalau saya tidak ada yang berubah, harusnya saya udah berhenti jadi konsultan nama gitu kan. Ngapain gitu kan. Itu sama kayak teman-teman buka warung, rugi terus dari 2016 gitu. Apakah 2025 masih semangat buka? Kayaknya enggak deh. Saya yakin enggak gitu. Tiap hari minus, tiap hari minus, modal hilang, modal lama-lama bangkrut juga gitu. Nah, ini saya 2016 sampai sekarang itu masih selalu ada yang konsul, selalu ada yang ubah nama. Berarti itu kan dari apa ya? Dari mulut kuping mulut gitu kan. Kalau mulut lewat mulut kan nanti jadi ciuman ya. Ini mulut kuping mulut itu beritanya tersebar. Bahkan sering banget. Misalnya contoh eh, tetangganya ubah nama, cerita sama tetangganya, konsultasi ke saya, terus cerita lagi sama temennya gitu-gitu, apa, tutur tinular ya, maksudnya ceritanya nyambung-nyambung terus. Sampai ada yang saya nggak kenal sama sekali, tiba-tiba dapat kontak saya dari si A, ngomong, "Pak, saya dapat kontaknya dari ini, tolong dibantu." Itu sering sekali. Jadi itu tandanya bahwa nama itu bekerja yang sudah melakukan terapi nama. Gitu. Kalau enggak ya udah seperti kasus tadi yang saya bilang buka warung, 10 tahun kagak ada yang beli gitu. Udah pasti tutup bro. Nggak mungkin buka. Iya. Oke. Nah, terakhir Om, di Siap. video ini, apa nih pesan yang bisa Om Jendra sampaikan untuk teman-teman yang saat ini hidupnya lagi merasa penuh tantangan, terus hidup saya kok menderita gitu, kayaknya apa-apa serba sulit gitu. Ya. Gimana cara kita bisa memanfaatkan analisa nama untuk menemukan harapan yang baru gitu, untuk merubah hidup kita? Ya, jadi untuk teman-teman yang masih berkutat dengan karma, coba majukan lagi videonya ke depan. Lihat penjelasan saya tentang karma itu, bahwa karma itu adalah perbuatan. Dan sebelum kita berbuat, itu ada pemikiran di belakangnya atau ada awalan kenapa kita bisa berbuat tersebut. Dan sekali lagi saya tanya bahwa kalau kita mau mendapatkan buah apel, pohon apa yang kita tanam? Ya. Kan? Harusnya pohon apel, ya kan? Berarti kita harus beli apa? Beli bibit apel, gitu. Kan tidak mungkin beli bibit cabai, tumbuhnya apel, gitu kan? Ya, mungkin nggak sih? Enggak ya, kayaknya enggak. Ya. Lalu untuk analisanya gimana Om? Gratis kah? Jadi nanti teman-teman tinggal masuk aja ke website hypnocodesname.com. Nah, nanti di situ semuanya gratis. Analisa, nanti tinggal masukkan nama, terus submit, nanti bisa dapatkan kontak dari admin dan kemudian bisa curhat dari itu. Maksudnya mau nanya nama atau apa segala macam. Dan itu semua gratis. Oke, analisa gratis. Gratis. Dan nanti kalau misalkan di kemudian hari mau rubah nama, bisa juga ya? Bisa juga. Tapi itu berbayar ya Om? Ya, betul. Berbayarnya berapa nanti kontak admin? Ya, betul. Nanti silahkan tanya-tanya. Terima kasih. Yang jelas lebih tidak semahal HP yang kalian pakai. Iya. Investasi terbaik seumur hidup ya Om? Betul, sekali seumur hidup. Ya. Terima kasih Om Jendra untuk sama-sama tentang karma dan nama pada hari ini. Semoga bisa jadi berkat untuk kita semua ya. Jadi untuk teman-teman yang mau cek nama analisa gratis di hypnocodesname.com. Terima kasih. Salam HypnoCoachName. Salam HypnoCoachName.